Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Razan. Ya, halo, aku Bisma. Nah, hari ini kita akan cerita tentang kisah perjalanan hidupnya Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Bukunya yang mana, Kak? Nih, bukunya ini nih, buku Muhammad Al-Fatih. Ini karangan Handi Satria nih, orang Indonesia ya. Bagus banget ya bukunya, Kak ya. Nah, oke. Jangan lupa terus saksikan kisah cerita Muhammad Al-Fatih yang akan kita ceritakan. Sekur. Ada Oke, kita mulai cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Nah, kita mulai dari sini Kak, ceritain Kak. Konstantinopel, sebuah kota diimpikan dunia penghubung dua samudra dan dua benua. Kemegahan kota ini menginspirasi dan pengaruhi diperbutkan berbagai bangsa. Nah, ini jadi ceritanya di sini dimulai dari gimana ngegambarin kota Konstantinopel ya. Pada waktu itu Konstantinopel tuh adalah salah satu kota termegah ya. Jadi banyak bangsa pengen ngambil kota Konstantinopel ya katanya Kak ya. Iya. Nah, makanya di sini daya tariknya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya apa Kak? Namun selama ribuan tahun ia berdiri kokoh dan terus bertahan dari semua gempuran. Nah, jadi udah ribuan tahun ya. Dari sejak zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW udah bilang suatu saat kita akan menaklukkan Konstantinopel. Tapi dari sejak zaman Nabi sampai ribuan tahun ini ya, itu belum juga ditaklukkan. Bahkan ada berbagai bangsa yang nyoba, itu Konstantinopel tetap berdiri kokoh ya. Lanjut Kak. Konstantinopel memiliki pertahanan terkuat pada masanya. Posisinya pun amat strategis. Kota ini terletak di tengah-tengah pertahanan alami di tepi Laut Marmara yang arusnya deras, dan juga terletak di tepi Teluk Galata yang dijaga oleh bentangan rantai besi. Nah, ini kalau kota Konstantinopel kan sekarang adalah Istanbul ya. Nah, nanti bisa kita lihat ya di situ dia memang diapit di antara dua lautan, dua samudra gitu ya. Jadi itu yang bikin dia semakin strategis dan juga semakin sulit buat diserang tuh. Lanjutin Kak. Konstantinopel dijaga oleh tembok Theodosius yang merupakan bentuk pertahanan paling rumit pada masanya. Tembok ini terdiri dari 3 lapis pertahanan berupa parit yang lebar di bagian luar. Disusul tembok luar yang disebut mikron Teichos dengan tebal 2 meter dan tinggi 5 meter hingga 10 meter. Di belakang mikron Teichos tegaklah selapis tembok lagi yang bernama Mega Teichos. Lapisan terakhir inilah yang berbatasan langsung dengan bagian dalam kota dinding. Ini tebalnya 5 meter dan tingginya 5 meter hingga 10 meter. Nah, ini ngejelasin bagaimana hebatnya sistem pertahanan di Konstantinopel ya. Jadi Konstantinopel punya 3 lapis pertahanan. Pertama parit dulu. Jadi kalau parit itu kita ilustrasikan zaman dulu itu kalau misalkan berperang menggunakan kuda ya ataupun juga misalkan pasukan yang berjalan kaki ya. Jadi ada ya parit itu menyebabkan pasukan itu tidak bisa menyeberang ke kotanya ya kan. Jadi kalau misalkan mau menyerang harus membawa jembatan sendiri seperti itu. Nah, selain itu setelah bisa melewati parit misalkan nih parit sudah terlewati, masih ada lagi tembok apa? Mikron tadi ya. Mikron. Tembok mikron Teichos ya, tebalnya 2 meter ya. 2 meter tuh segimana tuh? Ya, segitu. Satu tembok itu. Habis itu setelah tembok itu misalkan berhasil ditembus, ada lagi satu tembok lagi. Tembok apa namanya tadi, Kak? Mega Teichos. Tembok terakhirnya Mega Teichos yang tebalnya 5 meter. Jadi ini ditembusnya bener-bener susah banget ya. Makanya seberapa hebatnya Konstantinopel ini gara-gara memang sistem pertahanannya yang sangat rumit pada masanya waktu itu sangat luar biasa banget. Nah, sekarang cerita kita mulai dari cucu dari kakek buyutnya ya, kakek buyutnya Sultan Al-Fatih. Namanya siapa Kak?
Sultan Bayazid adalah Sultan Turki Utsmani pertama yang melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel karena kegigihannya dan kecepatannya dalam melancarkan serangan. Ia mendapat gelar Yildirim. Nah, jadi sejak zaman Turki Utsmani yang pertama kali mencoba mengepung Konstantinopel itu namanya Sultan Bayazid. Nah, gitu. Nah, lanjutin lagi cerita, Kak. Gerakan yang cepat membuatnya mampu menaklukkan banyak negeri di antara Bulgaria, Masedonia, Yunani Utara, Serbia, dan pada akhirnya membentangkan pengepungan atas Konstantinopel pada tahun 1349. Untuk mendukung pengepungannya atas Konstantinopel, Sultan Bayazid membangun benteng Anadolu Hisari di tepi selat Bosforus di sisi Asia antara tahun 1393 dan 1394. Nah, jadi di sini diceritain bagaimana caranya Sultan Bayazid itu buat menyerang Konstantinopel. Jadi sebelumnya dia menaklukkan apa aja tuh? Ada negara apa tadi? Bulgaria, Masedonia, Yunani Utara, Serbia. Jadi sebelum menyerang Konstantinopel, Sultan Bayazid itu menaklukkan negara-negara di sekitarnya dulu. Supaya apa? Supaya Konstantinopel ini dalam keadaan terkepung oleh pasukan Islam. Jadi itu udah sedemikian rupanya Sultan Bayazid itu membuat pengepungan ya, luar biasa. Habis itu setelah itu dia juga membuat tadi ya benteng apa tuh? Benteng Anadolu Hisari ya sebagai pertanda markasnya dalam penyerangan Konstantinopel. Nah, jadi Sultan Bayezid itu sudah membuat persiapan yang luar biasa buat sebelum mengepung Konstantinopel. Tapi apa yang terjadi, Kak? Ada sesuatu. Muncullah ancaman baru bagi Turki Utsmani yang yakni sepupu terdekat mereka bangsa Mongol yang dipimpin Timur Leng. Nah, tiba-tiba pas lagi seru-serunya menyerang apa namanya Konstantinopel, ada serangan dari bangsa Mongol. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini Turkinya di sebelah kiri, dia lagi menyerang arah kiri di Konstantinopel. Nah, ada serangan dari sebelah kanan ya, dari arah barat itu dari Mongol yang pada saat itu dipimpin oleh Timur Leng. Nah, kemudian apa yang terjadi, Kak? Karena serangan Timur Leng atas Ankara, kekuatan Turki Utsmani menjadi terpecah dengan terpaksa Sultan Bayazid membubarkan pengepungannya atas Konstantinopel dan segera mengarahkan pasukannya ke Ankara. Nah, jadinya ternyata serangannya luar biasa. Serangan dari Timur Leng itu luar biasa. Sehingga tadi karena terlalu banyak serangannya, jadi pada saat masih menyerang Konstantinopel akhirnya udah kita harus berhenti dulu, kita harus kembali dulu mempertahankan kota kita Ankara gitu ya. Jadi padahal di situ disebutin sudah sedikit lagi Sultan Bayezid itu berhasil menaklukkan Konstantinopel, dikit lagi padahal. Sebelum eranya Sultan Muhammad Al-Fatih udah ada yang hampir ya, Sultan Bayezid sudah hampir. Tapi karena tiba-tiba ada serangan dari sebelah barat ya, ada serangan dari Mongol, akhirnya harus mundur dan mempertahankan kota Ankara. Tapi bisa nggak Sultan Bayezid, Kak, mempertahankan kota Ankara, Kak? Timur Leng berhasil mengalahkan Sultan Bayezid. Banyak pasukan Muslim yang syahid di sana. Sultan Bayezid sendiri tertangkap dan wafat di penjara Timur Leng. Muhammad Al-Fatih bertekad melanjutkan kembali cita-cita para pendahulunya. Nah, ternyata serangan Timur Leng bahkan sampai menghancurkan Turki Utsmani pada saat itu ya. Jadi banyak prajurit yang syahid ya, bahkan diceritain sendiri bahwa Sultan Bayezid itu ditangkap dan dipenjara gitu. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Sultan Bayezid sendiri itu
tidak membuat padamnya semangat umat Islam buat kemudian menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu yang menjadi tonggak dan jadi semangat juga buat para penerusnya buat melanjutkan kembali perjuangan Sultan Bayazid. Itu nanti yang diturunkan oleh bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad, sampai nanti Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri gitu yang akan masih memegang semangatnya Sultan Bayazid. Ya kayak gitu. Tapi mungkin itu dulu ya cerita episode 1 ya Kak ya. Ya. Jadi kita belum masuk nih ke cerita Muhammad Al-Fatihnya, tapi kita menceritain dulu kakek buyutnya, yaitu Sultan Bayazid. Nah, nanti habis ini kita mulai masuk ke cerita dari Sultan Muhammad Al-Fatih lahir gitu ya, sampai dengan perjuangannya bagaimana sampai akhirnya dari kecil, ini yang sebenarnya yang paling penting itu, dari kecil ya itu banyak hal yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga dia akhirnya bisa menjadi pemimpin terbaik. Ya, jadi kita mungkin tahunya kebanyakan, oh nanti akan ditaklukkan Konstantinopel, tapi kita nggak tahu nih proses sebelumnya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga dia bisa menjadi pemimpin terbaik atau pasukan terbaik seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ya. Jadi ini yang bikin seru justru prosesnya, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih nanti bisa terbentuk gitu ya. Ya paling itu aja buat cerita episode 1. Tunggu kita di episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakur. Tasyakur.